Sudah jelas ini babi, Mbak. Mbak tahu kan babi itu apa? Hi everyone, welcome back into my channel and this is about sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by towards me today, and I am alone. Yes, karena Ajis dan Tika hari ini tidak ada bersama saya. Hari ini actually our very first day of holiday. Jadi aku mau gangguin mereka untuk ajak syuting. I think nggak enak karena ini adalah hari pertama libur. Let them have enough sleep. Seperti itu, jadi mungkin mereka ingin bersama keluarga. Jadi aku bikin video ini sendirian saja kali ini. Yes, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kehidupan yang lebih baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada sebuah video nih yang aku bener-bener pengen banget bikin video ini tanpa bisa menunggu Ajis dan Tika, karena memang videonya sangat urgent banget dan aku ingin memberikan konfirmasi kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman yang ada di Malaysia, karena ada sebuah chat masuk ke dalam direct message aku dan mempertanyakan hal ini dari kakak yang di Malaysia. Seperti itu. Kakak yang bertanya inilah kakak Aniza Kadir. Thank you so much for sharing this content dan semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman juga untuk mendapatkan informasi. Topiknya apa sih Sastra? Kenapa harus urgent banget sampai bikin video sendiri? Ya, karena saya harus menjawab dan menjelaskan katanya, is it normal happen in Indonesia? Hah? Apa itu? Normal ke ini Sastra terjadi di Indonesia? Wah, setelah aku cek, oh my god. Aku kaget banget dan terperanjat banget kenapa video ini seperti ini ada. Ya, aku juga sebagai orang Indonesia kaget seperti itu. Video apa sih aku maksud? Dan tanpa bercakap panjang lagi, everyone, ini adalah video yang aku share kepada kalian semua. 1, 2, 3. Oh yeah, it's pork meatballs, basil goreng, and the lady's frying them up now. Hi, basil goreng, baby. Ya, siap. One. Potongnya? Potong-potong? Chopping, yes, please. Oh ya Allah. They're very big. How many I get? Berapa? 5 piece, 25. 5 piece, 25,000. Okay, it's good. Because there are 5 big pieces. Look at the size of these meatballs. Speechless aku lihatnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kak. Good. Sweet chili sauce. Sweet sauce. Yeah. Okay, 25. Yeah, Thank you. Terima kasih. Oh, they've got the satay. Look at this, glorious satay. Wow. This babi? Yeah. Oh, babi satay. Oh, glorious, beautiful. Cantik. Okay, first I will eat this, then I will come back for satay. Ya, itu adalah videonya. 1 menit saja, tapi udah kayak video ini menampar saya kiri kanan, menyakitkan hati saya, mematahkan hati saya, menghancurkan hati saya dan perasaan saya actually to see this video. Mungkin videonya terlalu singkat ataupun terlalu cepat, jadi buat teman-teman biar mungkin bisa lebih melihatnya lebih detail sekali lagi dan mendengar informasinya lebih detail sekali lagi, aku putarin sekali lagi buat kalian semua ya. 1, 2, 3. Meatball, yeah, it's pork meatballs. Sudah ada tertera banget itu di depannya. What kind of meatball this is? Potongnya? Potong-potong? The problem is mbak-mbaknya inilah yang menjadi problem besar buat saya. 5 piece, 25. 5 piece, 25,000. Okay, it's good. Because there are 5 big pieces. Look at the size of these meatballs. And I'm just going to chop them up. Good. Sweet chili sauce. Very confident. She's doing this and it hurts me a lot. Oh, they've got the satay. Look at this, glorious satay. Wow. This babi? Yeah. Oh, babi satay. Oh, glorious, beautiful. Cantik. Okay, first I will eat this, then I will come back for satay. Allah ya Robbi ya Karim. Itu dia videonya teman-teman semua. Actually I don't know where to start. Actually lagi-lagi sebelum aku melanjutkan video review atau video komentar aku kali ini, it's not about the satay, it's not about the meatball. Ya, karena sudah
tertera banget tertulis di depannya itu adalah sate babi atau bakso babi seperti itu. Bukan masalah makanan sate dan baksonya yang sepermasalahkan, tapi yang sepermasalahkan adalah kakaknya tersebut. Jadi sehingga yang membuat kakak dari Malaysia yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu kakak Aniza Kadir tersebut bertanya, Sastra, apakah ini normal happen in Indonesia something like this, ketika seorang wanita berhijab itu menjual makanan yang mengandung unsur babi seperti itu. Yaitu di sini dalam konteks ini adalah bakso babi. Nah, sebelum saya lanjut dengan komentar saya, baiknya kita coba lihat dulu komentar netizen-netizen Indonesia juga yang melihat video singkat ini. Seperti itu. Oke, ini adalah pemilik daripada konten ini adalah Daleroksu. I don't know dia dari, yang jelas dia dari orang luar, orang barat seperti itu. Dan Azhar Suhyami official. It won't happen in Malaysia. Jilbab person selling pork. I am proud and feel safe in Malaysia. Kemudian ada I am man Yazid. To all Muslim, be careful what to eat in Indonesia. Don't be blinked by the hijab. Kemudian lanjut dengan Aatif. Melanjutkan komentarnya dengan, is there a Muslim lady in hijab serving pork? Kemudian ichmi.nrs. Loh mbak, kok bisa? And then ZKDCY7, even the shaitan is confused. Ardijak mengatakan haram. Virgi Echa 26 mengatakan, as an Indonesian and Muslim, I feel weird to watching this hijabi lady selling pork. Aku juga merasa sangat aneh, Kak. Wali, only in Indonesia selling babi wear hijab. Oh my god, that's deep banget, menusuk jantung aku. Iva Perio mengatakan semoga ada yang tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan ke mbak-mbaknya, bukan hanya menghujat. Yes, itu adalah beberapa komentar orang Indonesia yang juga mengatakan terkaget-kaget, menunjukkan sikap kaget ataupun surprise mereka akan apa yang sudah mbak ini lakukan. Actually aku nggak masalah lagi-lagi dengan makanannya. Aku benar masalah ini yaitu dua. Yang pertama adalah mbaknya ini. Aku nggak tahu actually mbaknya ini sebenarnya muslim atau bukan. Kalau dia non muslim, mengapa dia harus pakai hijab seperti itu? Berjualan pork, jualan pork aja lah. Berjualan bakso goreng babi aja tanpa harus menggunakan hijab. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kalau dia muslim, pertanyaan aku, kenapa dia menjual bakso goreng babi? Seperti itu. Sudah jelas ini babi, mbak tahu kan babi itu apa? Babi itu bagaimana di ajaran Islam, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang jual, pemilik usaha ini benar-benar itu adalah orang yang seharusnya bijak, ya. Tidak memperkerjakan seorang muslimah di sebuah area makanan yang mengandung hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama sang muslimah tersebut. Bijaknya seperti itu, baiknya seperti itu. Bukankah kita selalu bangga dengan bahwasanya negara kita adalah negara yang penuh dengan toleransi? Bukankah kita selalu bangga dengan negara kita yang selalu rukun beragama, saling menghormati antara agama satu dan agama yang lain? Dengan memperkerjakan wanita muslim dan menggunakan hijab di tempat makanan mengandung babi, I don't think that orang tersebut sudah menjalankan toleransi. I don't think that orang itu sudah menjalankan respect agama antar agama seperti itu. Jadi aku sangat disappointed dan aku highlight banget dua hal tersebut. Additional thing yang aku ingin highlight adalah baiknya ada sebuah institusi pemerintah juga di sini yang ikut ambil andil di dalam mengawasi aktivitas masyarakat di dalam penjualan atau di dalam berbisnis, di dalam berusaha. Tidak hanya mengawasi apakah produk ini halal, apakah produk ini haram, sebatas itu saja dan memberikan sertifikat, namun di lapangan juga harus ada mengawasi. Kalau tidak salah, saya kemarin beberapa kali juga sudah mereaksikan video dari pemerintah Malaysia. Ada loh mereka di Malaysia itu memberikan sebuah badan pengawasan makanan dan turun langsung terjun ke masyarakat, ke kedai dicek-cek bener nggak ini seperti itu. Bener nggak ini sesuai dengan aturan yang berlaku? Bener nggak menciptakan sebuah kerukunan umat beragama seperti itu? Nah kalau tidak, itu bahaya jika tidak ada yang mengawasi dan ini akan terjadi. Kenapa sih sastra harus benar-benar ambil pusing akan hal ini? Kakak,
Kita hidup di Indonesia, aku juga kalau ke tempat lain, ke tempat asing, ke tempat yang belum pernah aku kunjungi, salah satu indikator aku untuk masuk ke dalam sebuah warung atau sebuah kedai makan, itu adalah satu, aku lihat dulu nih, apakah ada tulisan Arab, apakah ada tulisan Allah, Muhammad, atau mungkin apa yang bisa memastikan aku bahwasanya kedai ini milik orang Muslim. Yang kedua, aku akan melihat tampilannya. Oh, kakak ini atau penjualnya adalah orang yang menggunakan hijab. Oh, kakak ini menutupi auratnya. Aku akan masuk ke tempat-tempat seperti itu. Karena itu adalah indikator bahwasanya pemilik makanan atau kedai makan tersebut adalah orang Muslim. Dan orang Muslim, for you to know, itu tidak boleh sembarang makanan. Karena di dalam agama kami, orang Islam, itu ada beberapa batasan. Ada beberapa hal yang dilarang. Untuk orang Muslim, jelas banget di dalam aturan agama Islam, itu untuk makanan itu patokannya hanya ada 2. Halal dan thayyib. Aku bingung banget, sesusah itukah cari makan di Indonesia? Dan misalnya memang susah cari makan di Indonesia, kepada pemilik kedai usahanya ini baiknya mempekerjakan kakaknya ini tidak di sektor makanan yang ini. Mungkin orang ini atau pemilik usaha ini ada warung atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mungkin membersihkan rumah, mungkin memotong rumput, atau menyetrika, ironing the clothes. Mungkin bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Bukan pekerjaan seperti ini yang tidak menunjukkan adanya toleransi beragama. Aku sedih banget. Karena kalau memang kakak ini Muslim, aku sedih melihat saudari Muslim aku diperlakukan seperti ini. Susahnya mencari makan sehingga apapun yang disuruh tuh mau dilakukan. Allahu Akbar. Seharusnya ya lagi-lagi sebagai solusi dan untuk keamanan rakyat, merasa selesa, merasa aman, nyaman, adalah pihak-pihak yang berwajib yang turun langsung ke masyarakat untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Aku juga tidak menyalahkan sang konten kreator. Sang konten kreator adalah orang asing, orang western, jadi dia tidak benar-benar tahu bagaimana dalamnya, bagaimana aturan dalam agama tersebut. Dan dia mengangkat topik ini dan aku merasa terbukalah mata kami, mata kita semua yang ada di Indonesia, ternyata seperti ini toh. Dan jangan sedih, jangan bilang ini tidak berimbas kemana-mana. Ini akan berimbas kemana-mana, khususnya tourism. Orang luar itu menganggap Indonesia adalah tempat yang aman untuk wisata muslim. Orang luar tuh menganggap Islam di Indonesia itu sangat kuat. Orang luar itu menganggap, oh aku muslim ketika aku memilih Thailand rasanya tak aman, aku lebih pilih Indonesia seperti itu. Tapi setelah melihat video seperti ini, bagaimana persepsi orang asing di luar sana? Apakah kita bisa memastikan mereka akan tetap merasa nyaman dan merasa secure ketika mereka berada di Indonesia? Saya pun jadi seperti itu merasa nggak secure loh, seperti itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, indikatornya tuh salah satu buat saya adalah melihat apakah orang ini menggunakan kerudung apa tidak. Ya Allah, apa yang terjadi di negara saya? Makin hari makin kesini tuh aku merasa Indonesia tuh kok makin, Allah Akbar, cobaan banget sih menurut aku. Tahun-tahun ini buat Indonesia banyak sekali. Mungkin karena memang baru terangkat. Dengan ada sosial media, semua orang bisa mengangkat topik apa aja. Dan ini baru terlihat seperti dan membuka mata saya khususnya akan apa yang sebenarnya terjadi di negara saya. Dan I think bukan mbaknya ini aja yang menggunakan kerudung. Jika kalian melihat dengan detail, di belakang mbaknya ini ada seorang wanita juga lagi yang menggunakan kerudung. Jadi very very sad. Dan sekali lagi untuk di lingkungan sekitar saya, it's not normal. Buat kakak-kakak, buat teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Malaysia atau orang-orang luar sana di Brunei Darussalam, it's not normal to see to or happen in Indonesia. Tapi ternyata ada. Karena di lingkungan saya, sekitar saya nggak pernah melihat ada hal-hal seperti ini. Dan semoga ini tidak terjadi lagi. Kita bisa benar-benar kita jaga kita, orang Indonesia jaga orang Indonesia dengan benar-benar menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak memberikan pekerjaan yang melanggar aturan agama terhadap karyawannya. Dan buat kakaknya juga, insya Allah di luar sana masih banyak pekerjaan lain yang lebih berkah buat kita semua. Masalah bekerja itu bukan hanya masalah mencari duit, Kak. Tapi juga kita ambil berkahnya, ambil toyibnya. Bekerja itu adalah menghasilkan duit dan duitnya bisa kita makan. Apabila duitnya halal, makanannya halal, sesuatunya halal juga, maka insya Allah masuk ke badan kita dan tumbuh menjadi sesuatu yang baik di tubuh kita. Kita bisa beribadah dengan tubuh yang sehat, yang bebas dari hal-hal yang tercela seperti itu. Tapi jika kita menjual sesuatu dari hal yang tidak baik itu, maka
ya aku takut nanti badan kita, daging-daging kita, tulang-tulang kita, darah kita tuh enggan untuk beribadah, merasa malas, merasa menjauh dari ajaran-ajaran agama kita. Aku sebagai seorang muslim melihat video ini benar-benar merasa sangat terpukul, merasa malu, merasa marah, merasa jengkel, merasa bingung at the same time. Kenapa ini bisa terjadi? Ayo pemerintah, bagaimana? Katanya mau menciptakan banyak lapangan pekerja. Semoga benar-benar menciptakan banyak lapangan pekerja yang halal dan thayyib sesuai dengan agama dan bisa untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, seluruh generasi Indonesia. Itu saja dari saya dan semoga ke depan tidak ada terjadi seperti ini. Okay everyone, that's all from me. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to